Kispray sensasi kasturi. Seperti wangi di tanah suci, sensasi suci. Alhamdulillah. Kispray sensasi kasturi. Mbak, saya nggak jadi belanja di sini karena ada hama walang sangit. Lain kali kalau ada yang datang, dicek dulu. Masa butik ini kedatangan ani-ani, merosot dong kelasnya. Kenapa Bu Meli kok mau kabur sih? Gak terima ada saya di sini. Takut kalah saing atau gimana? Takut? Saya takut. Kamu sendiri? Kenapa kamu ngatain saya seperti itu? Kamu tuh bangga banget ya? Oh, bangga ya jadi ani-ani ya? Wah, kelasnya ani-ani begitu ya? Suka banget sama barang bekas? Bekas-bekas gini masih enak kok. Mami kenapa sih kok menghina-hina aku gitu, bilang-bilang aku barang bekas? Ya tetap aja barang bekas. Udah Pak, gak usah ikut campur. Lebih baik Papa didik nih perempuan ini nih. Dibentuk, gimana caranya mulutnya juga diajarin supaya gak ribut terus sama Mama. Mama doakan buat kalian berdua hidup bahagia. Papa gak stroke, gak jantungan. Mami. Sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Saya punya ide gimana caranya kamu bisa lebih mudah untuk ngajarin Rafki. Ya udah cepat bilang gimana caranya. Kamu laporin aja Rafki ke polisi. Kamu benar juga. Saya laporkan dia ke polisi dan saya ceritakan aja waktu saya koma. Yap, betul. Silakan Pak. Baik, laporan Bapak Raka kami terima dan akan kami proses segera. Ya Lis, kenapa Lis? Ini ada surat dari kepolisian, Mas. Polisi? Mas Raffi diminta datang ke kantor polisi hari ini. Apa Mbak isinya? Ini isi suratnya laporan dari Mas Rafka, Mas. Dugaan penyerangan dan juga pembunuhan. Siapa lu? Hei! Keluar lu! Keluar! Apaan ini? Mau pecahin kata lu? Rafka? Rafka? Siapa nih kalian? Jangan cari masalah sama saya. Banyak ngomong lu. Lawan lu. Bangun! Sayang, kenapa? Tegang banget sih. Udah kamu gak usah khawatir sayang. Semua bakal baik-baik aja. Sayang kamu siapin mental kamu ya. Kalau aku ditahan. Apa sih kamu gak suka deh aku ngomongnya kayak gitu? Enggak dong, enggak. Kamu gak Aku ditahan. Gak mungkin. Kan kamu gak ada salah. Lagi pula, apapun yang terjadi, aku akan selalu sama kamu. Kan kamu sendiri yang bilang, pokoknya kalau kita sama-sama kita bisa hadapin semuanya. Ya? Semangat, ayo. Oke. Ya, yuk. Kenapa sih begini?
Oh iya. Lo nggak apa-apa? Jangan. Aman. Ini tadi yang nyuruh siapa lo tuh? Oh, gue tahu. Rafki pasti kan? Harusnya sih Rafki ya. Karena saya nggak kenal sama mereka semua. Rafki hari ini dipanggil sama polisi. Rafki dendam sama saya, makanya dia nyuruh orang untuk menghabisi saya. Yaudah yuk, cabut. Gue bantuin. Ayo. Lu bisa nyetir kan? Kita ketemu di tempat kamu ya. Oke. Pak Rafki, tolong jelaskan di saat kejadian Bapak Rafka terjatuh ke laut di dermaga beberapa bulan yang lalu. Jadi memang saya dan Rafka, kami berdua memang berkelahi, Pak. Tapi perkelahiannya itu jadi tidak terkontrol, bukan karena saya ada niatan untuk membunuh Rafka, Pak. Pak Rafka punya saksi yang melihat bahwa Pak Rafki sengaja membuat Pak Rafka jatuh ke laut. Pak, kalau saya memang terbukti bersalah, Pak. Kalau terbukti ya, silakan Pak, saya langsung diproses. Tapi pada intinya saya dari awal tidak ada niatan sama sekali untuk membunuh Rafka atau siapapun itu, Pak. Pak Rafki, kalau Pak Rafki punya bukti dan saksi yang mendukung keterangan Bapak, tolong bawa ke sini. Saat ini status Anda masih sebagai saksi. Karena proses masih dalam penyelidikan. Ya, oke, Pak. Baik. Ya Allah, hamba mohon, tunjukkanlah bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Hamba mohon ya Allah, bebaskanlah Rafki dari segala tuduhan karena memang dia gak bersalah. Tolong kami ya Allah, jangan sampai Rafki di penjara. Amin. Gimana sayang? Kamu terbukti nggak bersalah kan? Kamu nggak ditahan kan? Prosesnya masih panjang, Ayuna. Sekarang sih status aku masih saksi ya. Dan polisi juga tadi kasih aku kesempatan supaya aku bisa cari bukti, supaya aku bisa buktiin kalau aku tidak bersalah. Terus kalau kamu nggak punya buktinya, kamu di penjara. Nggak mau kamu di penjara. Sayang, ini kan prosesnya masih panjang. Dan kita kan masih bisa usaha buktiin kalau aku nggak bersalah. Udah ya, nggak usah nangis ya. Sini, nggak usah nangis. Ya udah, kalau gitu kita cari buktinya ya. Sampai ketemu, pokoknya dimanapun buktinya harus ada. Ya. Udah tenang aja. Ya, kan aku memang tidak bersalah. Halo, tolong bikinin saya dan calon pengantin saya ini gaun yang paling mahal, yang premium. Nah, jangan peluk-peluk aku lagi, kontrol dari kamu. Apa sih Om? Udah dong, tapi saya minta maaf ya Om. Saya males banget kalau harus siapin baju buat Om dan Sheila. Jadi mending cari butik yang lain aja, silakan. Gak usah sok deh, gak usah sok laku, gak usah sok-sok nolak rezeki, gak usah sok arogan. Bikinin aja. Lu gak denger yang gue bilang tadi? Udah ya, mending sekarang pergi. Apa sih lo pegang gue? Sokan ya lo ya? Minggir gak? Nah, minggir gak? Dasar lo, sok arogan. Udah ya, mending kalian pergi sekarang. Karena gue gak sudi ngejual baju rancangan gue buat kalian. Lo denger ya, gue gak akan pernah nginjikin kaki di butik busuk ini lagi. Ayo member, kita pergi aja dari butik busuk ini. Sabar ngelihat kelakuan pelakor nggak tahu malu kayak gitu. Lagian pede banget sih mesen baju rancangan gue. Sayang. Ya. Kita pulangnya kemana? Ke rumah Papa Dharma ya?
Kalau di rumah Papa Dharma pasti ada Rafka. Aku nggak mau kamu sampai gesekan lagi sama Rafka. Terus kalau nggak kita pergi kemana? Kita bisa ke rumahnya Mama Meli. Soalnya dulu Mama Meli pernah nawarin sih kita bisa tinggal di rumahnya setelah kita nikah. Mau nggak kesana aja? Jujur ya Ina, aku khawatir kalau ninggalin papa sendirian sama Rafka di rumah. Iya, terus gimana? Atau gini aja deh, kita pulang dulu ke rumah, kita ketemu papa dulu. Kita tinggal untuk sebentar, kalau memang kamu nggak nyaman, baru kita ke rumah mama kamu ya. Atau lebih baik lagi kita beli rumah kita sendiri. Kita dekor yang bagus, biar nyaman kita di rumah. Jujur aku gak nyaman kalau harus tinggal seatap dengan mantan suamiku yang sudah aku anggap mati. Tapi memang kasihan Papa Dharma yang sudah sakit-sakitan kalau Rafki gak ada di rumah buat jagain Papa Dharma. Ini tuh butik langganan aku. Jadi aku tuh dulu sering banget ngajak si Meli ke sini karena barang-barang mereka bagus, mewah. Pokoknya udah deh, dijamin semua yang kamu lihat di sini good quality. Kamu pilih-pilih aja, lihat aja dulu. Tuh, Myanmar. See? Bagus kan? Look at you. Beautiful. Bagus banget. Kamu kenapa bawa aku sini? Ingat nenek peot ya? Karena nenek peot suka belanja di sini. Kamu ngatain saya apa? Siapa ya? Ya, Mor. Pantesan aja kamu lebih milih aku daripada mantan istri kamu. Ternyata ya beda jauh sih kalau dilihat-lihat. Mbak, saya nggak jadi belanja di sini karena ada hama walang sangit. Lain kali kalau ada yang datang, dicek dulu. Masa butik ini kedatangan ani-ani, merosot dong kelasnya. Kenapa Bu Meli kok mau kabur sih? Gak terima ada saya di sini. Takut kalah saing atau gimana? Takut? Saya takut. Kamu sendiri? Kenapa kamu ngatain saya seperti itu? Kamu tuh bangga banget ya? Oh, bangga ya jadi ani-ani ya? Wah, kelasnya ani-ani begitu ya? Suka banget sama barang bekas? Bekas-bekas gini masih enak kok. Mami kenapa sih kok menghina-hina aku gitu, bilang-bilang aku barang bekas? Ya tetap aja barang bekas. Udah Pak, gak usah ikut campur. Lebih baik Papa didik nih perempuan ini nih. Dibentuk, gimana caranya mulutnya juga diajarin supaya gak ribut terus sama Mama. Mama doakan buat kalian berdua hidup bahagia. Papa gak stroke, gak jantungan. Mami. Kami gagal, Bu. Gagal? Kok bisa sih? Sebenarnya kami hampir saja berhasil menghabisi Rafka, Bu. Tapi ada yang datang menolong dia. Jadinya dia selamat. Kayak gitu aja gagal. Emang dasar gak becus.